Alright everybody, welcome back again di Bitcoin Update. This time kita bakal update khusus untuk price actionnya. Jadi based on fundamentalnya, tadi saya sudah sempat sampaikan melalui video yang membahas tentang market update dan hasil dari FOMC press conference pada hari ini. So teman-teman, please mampir ke video sebelumnya supaya teman-teman tahu gambaran besarnya dari sisi fundamental dan sentimen dan bisa punya persiapan lah ya, minimal untuk menata kembali portofolio yang dipersiapkan untuk jangka panjangnya. Nah teman-teman, di video ini kita bakal ngebahas untuk price actionnya. Pertama, reaksi yang ditimbulkan dari The Fed pada hari ini terhadap market itu menurut saya lumayan shocking ya. Jadi awalnya dibikin happy, tapi tambah lama kok tambah nggak happy gitu ya, tambah lama kok tambah menjuru ke arah yang tidak diinginkan oleh para pelaku pasar. Dan hal apakah itu? Yaitu resiko terjadinya resesi ya, kira-kira seperti itu ya. Itu tadi saya sempat bahas di video sebelumnya. Nah, mungkin karena likuiditas di market dikhawatirkan jadi berkurang akibat statement dari Jerome Powell hari ini, kita melihat ada rejection yang lumayan signifikan terjadi lagi-lagi dari area support level di kisaran Mei 2022. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini memang area yang menurut saya lumayan sacred ya, atau lumayan unik ya, bisa menimbulkan tekanan lah ya, bisa menimbulkan para pelaku pasar untuk menarik profit lah istilahnya dari kenaikan atau penguatan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, kalau memang only dari sisi technical analysis, memang kita sudah katakan juga di video kemarin bahwa posisinya itu overstretch terhadap exponential moving average 8. Jadi either hari ini atau besok, waktu kemarin kita sampaikan, itu akan ada proses retest either EMA-nya yang nyamperin atau harganya yang pullback dan retest ke level tersebut. Nah, so far kita udah dapat reaction. Jadi begitu nyampe di level itu, langsung ada buyers yang masuk, kelihatannya mencoba untuk mempertahankan, atau mungkin memang order mereka masih tersedia pada level tersebut. Lalu kalau misalkan teman-teman seandainya punya pertimbangan dan melihat bahwa oke, ini kayaknya memang udah mulai harusnya masuk ke dalam fase correction ya. Karena kalau kita lihat di time frame daily, menurut saya closing candle hari ini lumayan penting ya untuk kita pantau. Karena for the first time, semenjak penguatan yang terjadi dalam tanggal 11 Maret ya sampai dengan sekarang, itu pada akhirnya kita ngelihat for the first time ada yang namanya bearish engulfing ya, bearish engulfing pattern, candlestick pattern terjadi pada time frame daily. Jadi posisinya si bullish candle ini itu benar-benar kemakan full sama si bear candle, dengan posisinya ada rejection juga lagi dari bagian atasnya. Jadi harga sempat naik ke atas tapi kemudian ditekan oleh para sellers, sehingga terlihat di sini bahwa ada aksi jual atau aksi profit taking yang lumayan masif ya, sampai mengubah candle harian yang tadinya berwarna hijau itu berubah menjadi berwarna merah dan sangat signifikan, sehingga bahasanya itu adalah mengengulf ya candle yang sebelumnya. Ada 1-2 candle yang termakan dan masih ada 1 candle yang bisa bertahan gitu loh, dan itu di kisaran area 26.800 dolar lebih kurangnya. Sorry teman-teman, terlalu excited. Nah pada akhirnya kalau misalkan kita melihat memang ini adalah masuk ke dalam fase correction, well at least based on Elliott wave theory, teman-teman pasti tahu ada istilahnya ABC corrective waves ya, dimana akan ada proses koreksi 3 wave correction ya. Cuma pertanyaannya adalah apakah zigzag, apakah dia bisa jadi membentuknya cuma sekedar flat aja, jadi B-nya agak di atas lagi, jadinya prosesnya seperti semacam double top ya. Jadi once people berpikir bahwa oke, ini kayaknya udah waktunya selling ya, oh ternyata ini liquidity grab dan akhirnya harganya naik lagi gitu. Ternyata proses retestnya hanya sejauh-jauhnya itu di level 25.000 dolar, merupakan resistance sebelumnya. Jadi itu ada possibility, ada satu skenario kita bisa membentuk seperti itu. Nah kalau yang sederhana, mungkin saya ngelihatnya bisa aja ya proses rejection ini hanya sekadar untuk retest terhadap 25.000 dolar. Pada akhirnya 25.200 ini perlu di retest ya, kalau menurut saya ya, dengan rejection seperti ini harusnya bisa menarik untuk harga itu kembali terkoreksi hingga level tersebut. Itu ya kita bisa bilang worst case kali ya untuk saat ini ya. Sebenarnya worst case-nya lebih parah lagi sih, kita ngeliat harganya dump parah ya, tapi untuk saat ini saya nggak ngeliat skenario tersebut. Tapi paling tidak kita perlu pahami bahwa ada potensi untuk si Bitcoin di time frame daily, dengan dia udah mulai nyentuh EMA 8 biasanya nggak lama berselang ya. Ini kayak gini nih teman-teman, ada bearish engulfing candle,
testing ke EMA 8, oke, naik sedikit, and then dia pullback, and then dia retest ke EMA 21-nya. Di sini pun sama ya, terjadi situasi yang serupa, retest di EMA 8 dan gak lama retest di EMA 21. Jadi mungkin di sini pun bisa sama ya, kita ngetes EMA 8 for the first time, and then harga sideways sedikit before akhirnya kita retest ke EMA 21-nya. Dan EMA 21-nya ya probably bisa aja agak lebih di atas. Jadi kayak cuma 26.500 kita udah nanjak lagi. Ya itu sebenarnya sih teman-teman. Cuman ya ini kan kita berbicara sedikit dari sisi yang lebih positif. Kalau kita menghubungkan dengan sisi yang di fundamentalnya, terutama dari update yang terjadi hari ini dan bagaimana reaksi pasar, it might be change ya. Mungkin kita bisa antisipasi correction yang lebih jauh, dan I think ya possible banget untuk dia bisa balik ke $20.000. Nah itu worst case, benar-benar worst case. Kalau misalnya best case scenario, you using the pullback ya, atau retracement, kita gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari swing sebelumnya, and then kita bisa lihat confluence-nya di mana sih? Ada 38,2 dan 50%, di mana sebelumnya merupakan area resistance ya. Jadi ini menurut saya best case scenario. Kita bakal retest mungkin sejauh-jauhnya di level 38,2 sampai Fibo 50 aja. Baru kemudian ya dia nentuin arah lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk saat ini mungkin sederhananya adalah secara mapping kita ngelihat ada proyeksi Bitcoin bisa ngetes 25.200 ya. Triggernya apa? Nah ini kita bakal bahas triggernya based on time frame hourly. Pertama adalah kita ngelihat for the first time Bitcoin semenjak rally-nya tanggal 11 Maret 12 Maret, for the first time Bitcoin di time frame 4 jam akhirnya close di bawah exponential moving average. Jadi saya ilangin dulu gambarnya. Nah kalian bisa lihat ya, for the first time kita close di bawah exponential moving average, balik itu 8 dan 21. Kemudian kalau kalian lihat lagi dari sisi pergerakannya sendiri, saya melihat bahwasanya saat ini kita ngelihat itu ada inverse V formation, and it is a very strong one ya, karena bearish engulfing very very massive ya, very strong, didukung dengan volume juga ya. Tinggal kita ngelihat aja nih bagaimana pada proses pullbacknya dia. Kalau pullbacknya korektif banget, berarti kan udah nggak ada buyers lagi nih. Mereka udah nggak tertarik beli dari harga mungkin 26.000 atau sekitar 27.200. Mungkin mereka butuh harga yang lebih murah. Nah dari sinilah kita boleh antisipasi ada possibility untuk Bitcoin drop lebih jauh. Nah kemarin kita sempat bahas teman-teman, membentuk semacam ascending triangle pattern. Nah biasanya kalau kondisi kayak gini ya, ini sih biasanya liquidity grab ya kita bilang bahasanya, karena harga spending waktu cuma sebentar aja tapi kemudian dia turunnya lumayan signifikan. Nah ya itulah ya teman-teman dalam trading ya, sometimes whales butuh yang namanya likuiditas di pasar, dan untuk itu dia perlu menciptakan sesuatu. Seperti misalnya contoh, teman-teman harus aware bahwa posisi naiknya ini belum tentu karena whales beli. Bisa jadi ada order sell yang ditahan sama mereka, order sell yang disangkutin sama mereka, misalnya di level let's say di level ini ya, level yang sama selama berhari-hari terakhir itu ada order sell yang disangkutin sama mereka, but then oke, kita tarik dulu nih order sell-nya. Jadi kalau buat teman-teman yang tradingnya based on order book, kalian akan melihat order book-nya tuh hilang. Wah, yang jualan di level segini kayaknya udah give up, kayaknya udah nggak punya duit, udah nggak punya barang, udah nggak bisa jualan lagi. Saatnya pump ya. By the time marketnya rebound, oke, ordernya tiba-tiba nongol lagi, nyantol lagi. Disitulah mungkin terjadi yang namanya liquidity grab. Jadi once order booknya hilang, itu bakal bikin para pelaku pasar jadi confident. Dan by the time mereka confident, it's about time ya untuk buy. Pada saat mereka balik beli pada saat koreksinya, ternyata didukung dengan fundamental sentimen, akhirnya boom, this is the time ya buat mereka make a move. Dan sekarang kita lihat posisinya breakdown atas ascending channel ya di sini setelah ascending triangle terbentuk, but in the end memang kita udah antisipasi ya, kita ya bahasanya kalau Rio Gunawan ya wanti-wanti ya, jadi kita udah wanti-wanti dengan terbentuknya si rising wedge ini dengan penguatan yang cenderung terbatas ya. Udah kelihatan lah ya kita sebenarnya, wah ini mah paling kayak naiknya cuma sedikit lagi aja. Pada akhirnya ya koreksi mungkin memang harus terjadi gitu ya, dan rupanya ya terjadi juga pada akhirnya di hari ini. Nah teman-teman,
take note penting adalah di level 27.000. Jadi tadi kita sempat bahas ya soal triggernya. Ini kita kemarin udah sempat review bagaimana struktur market sebelumnya terlihat cukup bullish ya. Pada akhirnya kita tetap harus akui bahwa sempat tercreate yang namanya higher high, but then kita reverse dan akhirnya kita create yang namanya lower low. Jadi yang dari higher low, possible higher low, malah dia breakdown, malah jadi lower low. Nah sekarang lower low-nya udah massive. Kalaupun kita ngelihat dia pullback, probably the pullback itu adalah untuk potensi lower high-nya dia sebelum akhirnya dia turun lagi. Jadi memang secara struktur ini harusnya sudah flip. Tapi ada satu yang saya pertimbangkan, kalau kalian lihat di time frame 4 jam, kita punya area demand zone sebenarnya di level ini ya. Kita sempat lihat ada tahanan. A little bit agak di atas kali ya. Ya, saya mungkin akan pakai yang lebih precise karena di situ ya kita bisa lihat ya hanya ada satu bar candle aja, tapi di sini kita ngelihat ada proses akumulasi yang lebih panjang. Jadi menurut saya ini adalah area demand zone yang paling kuatnya atau paling powerfulnya. Nah, secara candle saat ini di time frame 4 jam itu belum close. Kalau misalkan nanti close jam 7 pagi sekaligus close time frame daily dan ternyata kita ngelihat dia masih balik lagi 50%, ini masih terhitung cukup bagus teman-teman. Berarti somehow demand yang tersedia di level ini itu masih sanggup nahanin orderan yang ada dari pihak sellers. Jadi kalau kita lihat nanti rebound lumayan signifikan, itu berarti tandanya sellers belum siap untuk make a move. Maybe they need redistribution. Jadi mereka butuh jualan dulu lagi, lebih banyak lagi dengan cara mencicil, baru kemudian dia bomb at some point. Ya, itu paling mungkin consideration-nya. Yang pasti secara struktur kalian juga udah lihat harusnya di sini sudah terjadi breakdown ya pada beberapa area low sebelumnya. Bahkan untuk yang di sini pun sebenarnya kalau untuk di time frame yang lebih kecil di 1 jam ataupun 15 menit kita bisa asumsikan bahwa ini sudah break gitu loh. Dan cukup masif, cukup powerful, didukung dengan volume juga. Tinggal pertanyaannya pullback-nya seperti apa. Kalau pullback-nya korektif, I think it's a sign for us untuk ya mungkin take profit sebagian kalau teman-teman punya di spot account, dan ya kalau saya sih personally mungkin akan start untuk open short position ya. Nanti kita coba lihat dulu bagaimana reaksi pada saat koreksinya. Saya juga nunggu memang gimana nanti tanggapan para pelaku pasar di market Asia gitu ya. Apakah mereka akan lanjutin dam langsung atau mereka mungkin malah FOMO beli ya, itu yang kita belum tahu. Alright, so itu dia teman-teman. Thank you very much for watching. I hope teman-teman bisa mendapatkan referensi dari update yang saya berikan seputar Bitcoin. Thank you once again untuk yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya really appreciate karena teman-teman berarti memang ada niatan untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya, dan yang lebih penting lagi semoga bisa dapat sesuatu ya, pembelajaran dari apa yang saya bahas di sini. So, thank you very much and have a nice day buat semuanya. God bless everyone. Semangat puasanya dan see you guys again later. Cheers guys. Bye-bye.